Di sini kita sepakat untuk membahas tentang film Silence 2011 dari Korea yang berdasarkan kisah nyata. Film ini menggambarkan kisah sebuah sekolah untuk anak tunarungu di mana para siswa tunarungu muda mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik oleh para staf pengajar dalam jangka waktu yang lama. Kasus itu selalu dirahasiakan hingga akhirnya datang seorang guru yang memutuskan untuk memberitahu pihak berwenang. Meskipun beberapa siswa berani untuk menceritakan kisahnya, korban lainnya masih membungkam ketakutan kepada guru-gurunya. Ketidakadilan di kasus ini berlanjut saat para tersangka dibebaskan dengan hukuman minimal. Peluncuran film ini pun menimbulkan kemarahan publik yang akhirnya menyebabkan penutupan sekolah. Hal ini juga yang mendorong pemerintah Korea meningkatkan hukuman untuk pelaku pemerkosaan dan kejahatan serupa lainnya. Nah, itu dia sinopsis pada film Silence 2011 ini. Kita akan lanjut membahas tentang 4 teori yang terdapat pada film Silence. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman langsung dan keterlibatan aktif, di mana individu mengaitkan pengetahuan baru dengan pemahaman sebelumnya. Pada bagian ini, Kang In-ho sebagai guru meminta murid-muridnya untuk menggambar apel. Ia tidak memberikan instruksi rinci tentang cara menggambar, tetapi ia membiarkan mereka untuk bebas berkreasi sesuai pemahaman masing-masing. Adegan ini mencerminkan teori konstruktivisme karena In-ho memberi ruang bagi murid untuk membangun pemahamannya sendiri. Proses ini membantu mereka belajar aktif, bukan sekedar menerima informasi, tetapi mengembangkan pemahaman berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Pada film Silence, ada adegan di mana seorang guru memukul murid-murid yang dianggap melakukan kesalahan. Guru tersebut menggunakan kekerasan sebagai bentuk hukuman agar murid-murid patuh dan tidak melawan. Akibatnya, para murid terlihat ketakutan dan akhirnya mengikuti perintah tanpa berani melawan. Jadi, adegan ini berkaitan dengan teori behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku seseorang dapat dibentuk melalui pemberian stimulus seperti reward atau punishment. Tujuannya adalah untuk menciptakan respon tertentu sehingga seseorang mengikuti aturan atau menghindari hukuman. Selain itu, ada adegan yang sangat kejam di mana pengawas sekolah menyelupkan kepala Yeondu sebagai korban pelecehan seksual ke dalam mesin cuci yang sedang menyala. Tindakan ini dilakukan untuk menakut-nakuti dan memaksa agar patuh. Yeondu tidak berani melawan dan akhirnya tunduk karena takut disiksa lebih lanjut. Adegan ini jelas mencerminkan penerapan teori behaviorisme di mana guru menggunakan kekerasan sebagai stimulus negatif untuk mengontrol perilaku murid. Mereka patuh bukan karena mengerti atau setuju, melainkan karena ingin menghindari hukuman lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa perilaku murid dibentuk dan dikendalikan oleh rasa takut terhadap kekerasan. Teori humanisme menekankan pentingnya perkembangan emosi dan rasa aman dalam belajar dengan guru berperan dalam mendukung peserta didik agar mereka merasa dihargai dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Pada cuplikan video ini, terlihat Kang In-ho sebagai guru baru mencoba menghibur Yori, salah satu murid yang tampak sedih dan murung. In-ho menunjukkan kepedulian dengan mendekati Yori secara lembut, berusaha membuatnya merasa nyaman dan diterima. Tanpa memaksa atau menekan, ia memberikan perhatian penuh agar Yori merasa lebih baik. Adegan ini mencerminkan penerapan teori humanisme karena Kang In-ho tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga pada kebutuhan emosional muridnya. Ia berperan sebagai pendamping yang membantu Yori mengatasi perasaannya dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Ini menunjukkan bahwa pendidikan menurut teori humanisme harus memperhatikan aspek emosional agar murid merasa dihargai dan mampu berkembang secara maksimal. Teori kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi mental individu dengan lingkungan yang menyebabkan perubahan dalam pengetahuan atau tingkah laku. Dalam adegan ini dapat dikaitkan dengan teori kognitivisme, khususnya tentang bagaimana orang memproses informasi dan membangun makna dari pengalaman pribadi.
Ketika waktu film 1 jam pemutaran lebih 10 menit menunjukkan bagaimana In-ho mengajak beberapa siswanya makan bersama-sama temannya, dan 1 orang dari 3 orang siswanya merespon dan ikut makan. Lalu awalnya mereka tidak ikut makan, tapi sedikit menertawakan Yuri yang makan dengan lahap. Mereka mulai menunjukkan respon dengan tersenyum. Dilanjutkan pada adegan di pantai durasi 1 jam 12 menit, di mana ada Yondu yang mulai menceritakan kehidupannya dan merasa kurang karena ia adalah tunarungu. Namun In-ho menjelaskan tidak semua hal indah dapat dilihat atau didengar, bahkan disentuh, tapi kalian bisa merasakannya menggunakan hati atau perasaan kalian selaku manusia. Di sini In-ho berusaha mendorong siswa untuk memahami dunia melalui indera fisik seperti melihat atau mendengar, serta melalui perasaan dan pemaknaan emosional yang merupakan komponen penting dari kognisi. In-ho membantu siswa memikirkan pengalaman mereka, memikirkannya dengan ide-ide yang lebih abstrak dan memprosesnya lebih dalam. Ini menunjukkan bagaimana pembelajaran dapat melibatkan komponen afektif dan kognitif sekaligus, yang sejalan dengan pendekatan kognitif terhadap pembelajaran. Tentunya, film ini memiliki makna yang begitu mendalam. Meskipun isunya cukup sensitif, film Silence ini sangat layak untuk ditonton. Film ini sangat disarankan untuk ditonton oleh kalangan dewasa, karena menampilkan beberapa adegan kekerasan. Banyak pesan dan nilai berharga yang dapat diambil melalui film ini. Itu dia pembahasan dari kita. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan informasi atau penyampaian dari kita yang kurang. Sekian, terima kasih.